kepada seluruh para tokoh masyarakat, segenap para cerdik pandai, dan seluruh jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin, para guru-guru dan orang tua saya, Abu Musa Al-Asy'ari sebagai gubernur Negeri Basrah di kala itu, beliau menulis sebujuk surat yang kemudian Abu Musa mengirimkan surat tersebut kepada Khalifah Umar bin Khattab bakwatanya. Kira-kira lebih kurang atau surat Abu Musa mengeluh terhadap surat-surat yang beliau terima, baik surat yang datangnya daripada Umar bin Khattab atau surat-surat yang tuh daripada raja-raja yang lain. Surat yang memiliki tanggal, surat yang tercatat bulan, akan tetapi tidak tertulis tahun. Maka oleh karena itulah Umar bin Khattab sebagai khalifah bakwatenya nedua pakat undang padun-padun sahabat di kala itu untuk melaksanakan satu musyawarah supaya katanya orang Islam juga harus memiliki tahun sendiri sebagaimana orang-orang yang lain. Hadirin kaum muslimin sedang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bakwatanya Umar bin Khattab mengadakan rapat yang diikuti langsung oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, serta Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dan padun-padun rawa sahabat yang lain yang mungkin kita nyawa sebutkan satu persatu. Hadirin kaum muslimin sedang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang mengusulkan baiknya tun baru Islam kita tulis bab masa lahir Nabi Muhammad. Pendapatnya dibantah oleh sahabat yang lain. Ada juga yang mengusulkan tahun baru Islam kita tulis bab masa Nabi diangkat menjadi Rasul. Pendapat itu pun disanggah oleh anggota musyawarah yang lain. Nah, yang memberikan pendapat Abu tahun baru Islam kita tulis bab masa mi'raj Nabi, itu pun tidak diterima. Bahkan ada yang memberikan pendapat tahun baru Islam layaknya kita tulis pada masa wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab mengatakan, andai kata tahun baru Islam kita tulis bab masa wafat Nabi Muhammad, justru seiring dengan pergantiannya tahun, maka seiring pula katanya orang Islam dilema dalam kesedihan karena tahun tersebut adalah tahun wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bahwatanya muncullah satu pendapat dari Ali karamallahu wajhah. Beliau mengatakan tahun baru Islam layaknya dia tulis bab masa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada ketika itulah oleh Umar bin Khattab mencatat dan menulis tahun baru Islam tulis bab masa hijrah Nabi Muhammad dari kota Makkah Al-Mukarramah menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Sehingga orang Syilot yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tun kadang-kadang akan tetapi bulan pula yang akan kita tulis sebagai bulan pertama dalam tahun baru hijrah. Maka ketika itulah berebutlah dalam para sahabat, sehingga ada yang mengusulkan bulan yang pertama dalam tahun baru Islam kita tulis bulan Safar, dikarenakan pada akhir Safar Rasulullah melaksanakan perjalanan hijrah. Ada juga yang mengusulkan tahun baru Islam kita tulis bab masa bulan Rabiul Awal, dikarenakan terus Nabi Muhammad kudih kota Madinah tepatnya bak tanggal 12 Rabiul Awal yang mulia.
Akan tetapi Sayyidina Umar bin Khattab, beliau sepakat bulan yang pertama dalam tahun baru hijrah itulah bulan Muharram, dikarenakan tekad bulat orang-orang Muslim untuk melaksanakan perjalanan hijrah sudah timbul bak masa bulan Muharram yang mulia. Intinya Rasulullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahun baru Islam barona bak masa Khalifah Umar bin Khattab, dan bulan yang pertama yang ditulis itulah bulan Muharram yang mulia. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah hijrah adalah merupakan berbicara masalah sebuah peristiwa yang sangat bersejarah, peristiwa yang pernah dialami, dijalani oleh baginda Rasulullah, di mana baginda Nabi dengan terpaksa beliau harus meninggalkan kampung halaman tempat beliau lahir. Beliau berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Bahkan Rasulullah harus meninggalkan kota Makkah untuk berhijrah ke kota Madinah. Dikarenakan Rasulullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir Quraisy yang hana senang terhadap agama Islam, yang hana senang terhadap dakwah Nabi, mereka memboikot dakwah Nabi, mereka menghalang-halangi dakwah Nabi. Bahkan untuk satu musyawarah pemuka-pemuka kafir Quraisy hidup sepakat bak sebuah tempat dan nadwah untuk menangkap Nabi, untuk memencarai Nabi. Bahkan ada yang berpendapat untuk membunuh Nabi. Orang sidon yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bakwatanya niat kafir Quraisy yang dimana ingin mencelakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, justru Allah terlebih dahulu memberikan sinyal kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad meninggalkan kota Makkah untuk berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Orang silon yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja hijrah yang semacam yang dijalani oleh baginda Rasulullah itu pun mampu dijalani oleh baginda Nabi. Akan tetapi hijrah dalam makna yang umum, innamal muhajir man hajarasu. Sesungguhnya orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan perkara yang hanaget, justru menuju ke arah yang lebih baik. Bila seandainya orang silon yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dari dasarnya katanya kagak, maka marilah berhijrah untuk menuju ke arah yang lebih baik, sehingga kita akan selamat dunia wal akhirah kelak. Hadirin kaum muslimin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lewat momentum tahun baru hijrah yang mulia, sebuah peringatan yang amat sangat bersejarah, sebuah peringatan yang harus senantiasa kita renungi tiap saat, tiap ketika, di mana seiring dengan pergantiannya tahun orang silon, maka seiring pula umum ketanya utama. Bila umum ketanya kamu utama orang si, maka pada hakikatnya umum ketanya semakin situn justru berkurang, sehingga kita kata terhadap Allah Subhanahu wa taala. Andai kata jatah udip bila Allah baik Allah kugutanyo, taruhlah contoh 50 sekurang tu. Segala minamong tahun baru hijrah kita sudah berusia 57 tahun. Seiring kita menghitung tahun baru hijrah, maka usia kita bertambah 58 tahun. Intinya setahun lagi jatah kita tamu dek di dalam dunia. Akhirnya kita akan sangat tahu terhadap Allah Subhanahu wa taala yang kekal baka. Karena memang apa yang tak minta Abu Madun tak tinggal. Tahu apa asai tempat semula. Asai jebak tanah Abu Muwa bak tanah. Tuhan pun tengah belang padang masya. Belang padang masya luar menghadap. Meribet tonjak payah dapat sahunda. Belang padang masya urawatan tu tanpa melindung bak kayahana. Munyona amai dapat digampung.
nyankuh kepayung wahai saudara. Minha khalaqnakum, daripada tanah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fiha nu'idukum, dan kepada tanah kita akan dikembalikan oleh Allah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan daripada tanah pula kita akan dibangkitkan menuju persidangan Allah, menuju mahsyar Allah yang kelak akan sama-sama kita rasakan bersama. Urang silun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya, apapun cerita, walaupun trehat kita dalam dunia, akan tetapi mati akan kita rasakan. Coba kita kadang tokoh-tokoh pendahulu kita baik daripada kalangan raja-raja, orang yang mulia, orang yang hina, si kafir yang durjana, apabila telah tiba saatnya untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, terpaksa ataupun tidak, siapkah ataupun tidak, kita harus meninggalkan dunia yang fananya, harus tinggal anak yang sangat kita cinta, rumah yang sangat kita kasih, orang si dua yang sangat kita sayang. Kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala yang kekal baka. Hadirin kaum muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lewat satu sabdanya, yatba'ul maita salasun, kata Nabi, yang akan mengikuti mayat tak kala dia kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, cuma heboh perkara hana lebih. Pertama sekali ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarja'us nani wa yabqa wahidu. Heboh perkara abu yang akan disedot katanya. Di sana katanya tapet mata dawat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali keluarga katanya, anak tu, rumah tu, syarat tu, kaum kerabat tu, ngon rakan sahabat tu, cuba mampu mereka menghantarkan katanya bak terminal terakhirnya, ini perkuburan semata. Ada setiap hat ngon tu, barakan sabah bajai yang tak pakai dua, sabah jagrong kadang tak melimbut. Akan tetapi di sana kita tahu terhadap Allah Subhanahu wa taala, teman kita yang mengatakan sangat setia terhadap katanya, rupanya cuma mampu mereka hantarkan katanya bak kuburan semata, yakni bak terminal terakhir. Orang silon yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harta dan kekayaan yang katanya minta. Katanya kaya abu, katanya dihormati, katanya disanjung, katanya dipuji oleh banyak orang. Karena katanya bahagian daripada orang yang kaya itu yuk. Tapi di saat katanya tahu terhadap Allah Subhanahu wa taala, kekayaan tersebut apabila tidak pandai kita pergunakan pada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada artinya harta yang kita minta. Hei apa ahbab tak kerja. Yang kerja di apa madebat tak berjuang. Yang kerja di laut angin pun dengan gelombang. Yang kerja petani dengan tenaga yang lumuh tak cacah dan nak belang. Ia jampu ia mata. Kulit semakin low, rusuk semakin ham, getanya kakaya. Rumah raya motor laga bisa dawat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rupanya harta getanya mampu diintat getanya juga terminal terakhir, yaitu kuburan. Orang silon yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hantum pernah ada dengar dalam sejarah, tidak orang kaya raya meninggal, tidak orang saudagar, orang yang lampau tanah belang, tidak pernah kita dengar dari sejarah yang bahawa di saat mereka kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, kusumuyu di dalam tanah belang ada bila letak harta yang kita minta, letak kekayaan yang kita ubah, kedai demu banyak di kota Bumi. Tak bukan dia, akan tetapi di saat kita tahu terhadap Allah Subhanahu wa taala, rupanya ida yang tak bukan dia katanya bukanlah menjadi kain selimut, pakaian terakhir katanya di saat tahu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Justru pakaian terakhir yang kita gunakan untuk kembali menghadap Allah itu pun adalah merupakan sedekah syara, sedekah kaum kerabat dan syara lingkar yang iba di saat kita meninggal dawat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke persoalan dasar, wabah perkara abu
yakni keluarga, anak, kaum kerabat. Mereka cuma mampu menghantarkan katanya terminal terakhir kuburan. Yang kedua, harta yang katanya miliki, yang kadang tinggai rumah yang tinggai buat pak tanida. Akan tetapi harta tersebut justru mampu diintat katanya juga kuburan semata. Yang kedua, fayabqa wahidun, maka yang akan kekal abadan abadi untuk selamanya, yang akan mendampingi katanya. Di saat katanya mulai da'i dalam kubur sidra dalam keadaan gelap tidak ada sokong. Itulah amal katanya. Amal yang pernah kita kerjakan di masa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan. Allah memberikan umur panjang, sehat badan, sehat pikiran. Pada saat itulah dia menggunakan kesehatan tersebut untuk menjunjung tinggi titah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya bila Rasulullah berhijrah dari kota Makkah Al-Mukarramah menuju kota Madinah Al-Munawwarah, segalanya berternyata hijrah dari alam dunia yang fana, berhijrah ke negeri akhirat yang kekal bakal. Maka persiapkanlah bekal bakal untuk menuju hijrah yang hakiki, yakni kematian yang akan menanti gedanya bersama. Orang syukur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling kurang kahai dah hijrah, kahai dah tinggalkan perbuatan yang lain abu. Paling tidak mari kita berhijrah. Bila sebelumnya kita tak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak didasari oleh ilmu pengetahuan agama, mari lewat pun baru hijrah. Mari kita berhijrah untuk menuntut ilmu pengetahuan agama. Kepada minta ilmu pengetahuan agama. Ibu Nuruslan dalam sebuah baitnya mengatakan wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap si mandi mengamai dan ilmunya, amainya man Tuhan pula lebih nilai. Ada pilakan ibadah yang kita kerjakan, hitam dalak sebab tak buat ibadah. Bila ibadah yang kita lakukan menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak didasari oleh ilmu pengetahuan agama, maka ibadah katanya abu haba mansura. Orang syukur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat perjalanan Isra wal Mi'raj, baginda Nabi, beliau diberikan kesempatan untuk mengunjungi surga. Setelah baginda Nabi nak kunjung surga, beliau juga berkunjung ke neraka. Utliyatu lailatal mi'raj 'alan nar, kata Nabi. Pada malam dak di Isra Mi'rajkan oleh Allah ke langit, maka ulun tuan kalan ke Nabi. Fara'aituhu, maka ulun kalan kebanyakan daripada ahli neraka, bahagian daripada orang fakir, kata Nabi. Fara'aitu aksara min ahli hal fuqara, kebanyakan yang menjadi penghuni neraka, kata Nabi, itulah orang fakir. Sehingga wadanya para sahabat bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, apakah huruf kasih daripada harta kekayaan hidup menderita merana dalam dunia? Nabi menjawab, kan bal minal ilmi, akan tetapi kebanyakan yang akan menjadi penghuni nerakanya Allah itulah orang fakir, yang fakir daripada ilmu yang pengetahuan agama. Rasulullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh katanya wajib dan tuntut abu leboh ilmu yang kebenar dengan ilmiahan. Wajib kerja dan tuntut ilmiah syaqah, kebuat dan tuntut ilmiah syaqah, bahasa ibadah katanya, kiban cara katanya untuk bersuci, kiban cara katanya wudu besar, padihah berudoi, cara muamalat upah, baik sampai hati dengan riba buat katanya. Maka perlu sekali untuk kerja tuntut ilmiah syaqah. Alahnya ilmiah tauhid, hanajan ilmiah tauhid salah dan marijat ke kafir. Kemudian wajib kita tuntut ilmiah tasawuf, kepada tuntut ilmiah tasawuf supaya ibadah yang kita kerjakan, kita mampu memetik hasilnya. Ibadah yang kita laksanakan supaya memperoleh faedah dan pahala, bagaimana kita usahakan. Maka orang syukur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lewat tahun baru hijrah yang mulia, mari kita berhijrah ke arah yang lebih ged. Ilmu fiqh, ilmu tauhid ibarat oleh para ulama bagaikan tanah abu. Tanah kadang kiban cara bunah pada pula bak dah hasil.
Maka ilmu fiqh muncul sebagai tanaman setelah tanah telah ada. Tanaman pun katanya pula kibancara tanaman yang kalian katanya pula abu mampu katanya memetik hasilnya. Itulah pentingnya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf diibaratkan oleh para ulama bagaikan pagar yang akan melindungi tanaman yang katanya pula daripada seluruh binatang, segala binatang yang ingin memakannya. Yang insya-Allah apabila nalheboh ilmiah tersebut kita tuntut katanya akan berbahagia tentunya di akhirat, akan bahagia, dunia pun katanya akan selamat daripada segala mara bahaya. Rasulullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yuh mantau urau abu pada tak ada, yuh mantau urau marilah ilmu katanya minta. Maka lewat momentum pun baru hijrah yang mulia. Bila Rasulullah ni hijrah dari kota Mekah Al-Mukarramah menuju kota Madinah Al-Munawwarah, mari katanya hijrah dari arah yang hanagat menuju arah yang lebih dekat. Dari barakon katanya tak ibadat kepada Allah hana didasari oleh ilmu pengetahuan agama. Mari saudara saya, orang tua saya katanya berhijrah untuk mencari ilmu pengetahuan agama supaya sah ibadah katanya selamat akhirat dunia. Amin wa ya rabbal alamin.